Oke, Assalamualaikum teman-teman. Jadi, saya adalah Solika Sepia dan beberapa rekan saya seperti Dela, Kikam, dan Nadia akan menjelaskan tentang komponen-komponen pendidikan. Nah, pendidikan di sini apa sih artinya? Jadi pendidikan itu adalah suatu usaha yang sudah terencana dan ada rasa sadar untuk mewujudkan suasana belajar dengan proses pembelajaran yang lebih efektif dan fungsinya adalah mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan seperti keagamaan, moral, dan beberapa hal lainnya. Nah, di sini berarti bisa disimpulkan bahwa komponen pendidikan itu berarti suatu bagian dari keseluruhan pendidikan untuk mewujudkan suasana belajar peserta didik secara efektif terwujudnya visi dan misi. Jadi kenapa komponen pendidikan itu harus ada? Ya harus ada karena jika tidak ada nanti pengelolaan pendidikan maupun baik itu pendidiknya sendiri atau peserta didik tidak akan mendapatkan kemajuan. Jadi gunanya komponen pendidikan itu membuat peserta didik maupun pengajar dan pengelola menjadi lebih efektif, relevan, dan tentunya visi dan misi bisa terwujud. Pada slide ini kita akan membahas tentang macam-macam komponen pendidikan. Ada beberapa hal yang perlu diketahui agar visi dan misi dapat terwujud. Di antaranya adalah perencanaan, penyusunan konsep, pelaksanaan, hingga evaluasi atau penilaian pendidikan. Pendidikan tidak cukup apabila hanya dengan pengajaran saja, namun dibutuhkan sebuah sistem yang terstruktur sehingga pendidikan yang ada di instansi sekolah dapat beraktivitas dan berkelanjutan. Ada beberapa macam komponen pendidikan. Yang pertama adalah tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan memuat gambaran tentang nilai-nilai yang baik, pantas, benar, dan indah dalam kehidupan. Jadi tujuan pendidikan itu sangatlah baik untuk kehidupan manusia di dunia ini. Kemudian yang kedua adalah peserta didik. Perkembangan konsep pendidikan itu tidak hanya bergantung pada usia sekolah saja, namun siapapun yang menuntut ilmu itu bisa dikatakan sebagai peserta didik. Kemudian yang ketiga adalah pendidik atau tenaga kerja. Yang dimaksud pendidik di sini adalah orang yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pendidikan dengan sasaran peserta didik. Kemudian yang keempat adalah interaksi edukatif pendidik dan anak didik. Interaksi pendidik dan anak didik itu bertujuan untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Ada beberapa metode-metode yang digunakan dalam pendidikan, di antaranya metode diktatorial, metode liberal, dan metode demokratis. Metode diktatorial itu bersumber dari teori empiris yang menyatakan bahwa perkembangan manusia itu semata-mata disebabkan oleh faktor di luar manusia, sehingga pendidikan itu bersifat maha kuasa. Metode liberal itu bersumber dari pendirian naturalisme, bahwa perkembangan manusia itu sebagian besar berasal dari kekuatan yang ada pada diri manusia. Metode demokratis itu bersumber dari teori konvergensi yang mengatakan bahwa perkembangan manusia itu berdasarkan faktor dari dalam dan dari luar. Yang kelima adalah isi pendidikan. Isi pendidikan ini ada hubungannya dengan tujuan pendidikan.
Macam-macam dari isi pendidikan ini adalah pendidikan agama, pendidikan moral, pendidikan sosial, pendidikan keterampilan, dan masih banyak lagi dari macam-macam isi pendidikan ini. Yang keenam adalah lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan ini adalah tempat di mana pendidikan tersebut dilaksanakan. Lingkungan pendidikan ini dapat digolongkan berdasarkan lingkungan kebudayaan, yaitu lingkungan sosial politis, lingkungan sosial ekonomi, dan lingkungan iklim geografis. Yang ketujuh, biaya pendidikan. Biaya pendidikan ini sangat penting dalam bidang pendidikan, karena jika tidak ada biaya pendidikan, maka perkembangan pendidikan ini pun akan terhambat. Memang dari sebagian peserta didik ini ada yang tidak mampu dalam menangani biaya pendidikan. Maka dari itu, pemerintah mengadakan beasiswa bagi peserta didik yang kurang mampu dalam menangani biaya pendidikan ini. Yang kedelapan, fasilitas dan manajemen. Fasilitas pendidikan ini seharusnya mendapat perhatian lebih dari setiap pengelola pendidikan. Fasilitas atau prasarana yang dimaksud ini secara tidak langsung menunjang jalannya sebuah proses pendidikan, seperti halaman, kebun sekolah, dan jalan menuju ke sekolah tersebut. Sedangkan sarana yang dimaksud adalah ruang kelas, gedung sekolah, meja, kursi, dan masih banyak lagi. Yang kesembilan, struktur dan jadwal waktu. Mengatur jadwal waktu dan membaginya sama rata itu adalah hal yang sangat penting dilakukan. Agar apa? Agar apa yang direncanakan sesuai dengan yang diinginkan. Berikut ini alasan kenapa manajemen waktu itu sangat penting. Yang pertama, melatih kemampuan individu. Yang kedua, memiliki reputasi profesional. Yang ketiga, terhindar dari tekanan. Yang keempat, membantu meningkatkan peluang. Yang kelima, agar memiliki keseimbangan. Baik, kita lanjut ke materi yang ke-10, yaitu pengendalian mutu pendidikan. Pengendalian mutu merupakan alat organisasi untuk menciptakan produk yang bermutu atau berkualitas, sehingga pemroduksi atau pelanggan merasa puas. Karena ini dalam konteks pendidikan, sehingga apa yang dimaksudkan adalah pengendalian mutu dalam pendidikan berarti menjadi alat bagaimana membentuk peserta didik menjadi berkualitas atau berjasa mutu sebagai penerus bangsa. Dengan adanya ini, pengendalian mutu ini sangat penting dengan tujuan ketika peserta didik lulus, harapannya akan menjadi peserta didik yang berguna bagi nusa dan bangsa. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi ini adalah komponen pendidikan sangat penting adanya karena untuk mengembangkan potensi-potensi diri dan untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan. Semua itu juga dibantu dengan komponen-komponen pendidikan yang diperlukan untuk membawa peserta didik. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian sudut dari berbagai pihak untuk menjaga keseimbangan komponen pendidikan. Dari materi yang telah kami sampaikan, adakah di antara teman-teman yang ingin menanyakan sesuatu tentang materi ini? Silakan tulis di kolom komentar ini ya. Kami kira presentasi kali ini sudah cukup. Saya mewakili kelompok 3 memohon maaf apabila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman. Wawal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.